Pemirsa, survei terbaru yang dilakukan oleh ISEAS Yusof Ishak Institute menunjukkan bahwa anak-anak muda di Indonesia paling pesimistis terhadap situasi politik dan juga ekonomi dibandingkan dengan di 5 negara ASEAN lainnya. Adapun penelitian ini melibatkan 3.081 mahasiswa berusia 18 hingga 24 tahun dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina untuk mengevaluasi persepsi kaum muda terhadap kondisi di negara masing-masing. ISEAS mencatat bahwa kekhawatiran akan melemahnya demokrasi dan munculnya dinasti politik menjadi alasan utama ketidakpuasan ini, terutama terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Selain itu, 33,1% anak muda Indonesia juga merasa pesimistis terhadap visi perkembangan ekonomi pemerintah. Meskipun 6 dari 10 responden masih menunjukkan optimisme, angka ketidakpuasan ini tetap menjadi yang tertinggi di antara negara-negara lain yang diteliti. Berbeda dengan Indonesia, optimisme anak muda di negara lain di antara negara-negara ASEAN yang disurvei, anak muda di Singapura dan Vietnam menunjukkan tingkat optimisme yang lebih tinggi terhadap kondisi politik di negara mereka. Sebanyak 72,4% responden di Singapura menilai situasi politik mereka sangat baik. Sementara 68,2% anak muda Vietnam merasakan hal yang sama. Angka ini lebih dari 4 kali lipat dibandingkan dengan Indonesia. Potret pesimisme anak muda Indonesia bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan akumulasi dari sekelumit masalah yang dihadapi negara dalam beberapa waktu terakhir. Informasinya. Lini masa media sosial ramai dipenuhi tanda pagar atau tagar kabur aja dulu, Indonesia gelap, hingga yang terbaru adalah nyesel gabung Republik. Tagar kabur aja dulu muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia melihat kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri. Tagar kabur aja dulu disertai dengan ajakan untuk para anak muda menempuh pendidikan, bekerja, hingga sekedar tinggal di luar negeri. Kabur aja dulu dikaitkan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang mahal, minimnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah buruh atau pekerja yang rendah. Selain tagar kabur aja dulu, tagar Indonesia gelap juga sempat memuncaki trending media sosial di Indonesia. Pada pertengahan Februari 2025, Indonesia gelap memuncaki trending pertama di media sosial X. Hal ini bersamaan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang dipusatkan di Istana Negara. Kemunculan tagar tersebut adalah ketika Menteri SDM Bahlil Lahadalia memberlakukan kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer mulai berlaku pada 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan merapikan subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun dalam eksekusinya memunculkan gejolak di masyarakat hingga kesulitan mendapatkan gas LPG. Di kesempatan yang lain, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan masa depan Indonesia akan cerah khususnya di bidang ekonomi. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Yang terbaru ramai di media sosial soal unggahan kontroversial dari KGPPA Hamengkubuwono, putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo. Dalam Instagram story pribadinya @kgpaa.hamengkubuwono, ia menuliskan kalimat nyesel gabung Republik atau menyesal bergabung ke Republik baru-baru ini.
Tak hanya itu, KGPAA Hamengkubuwono juga mengunggah sebuah kalimat sindiran di sosial media serupa, yakni percuma Republik kalau cuma untuk membohongi. Pihak Keraton Surakarta melalui pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat atau KPAH Dani Nur Adiningrat buka suara tentang unggahan tersebut. Yang dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan situasi terkini, khususnya terkait pemberitaan mengenai kasus Pertamina yang telah menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat, termasuk bagi saya sebagai bagian dari generasi muda. Bahwa ekspresi kekecewaan saya tersebut saya tuangkan dalam unggahan di akun Instagram pribadi saya, yang salah satunya memuat pernyataan mengenai penyesalan bergabung dengan Republik. Pernyataan tersebut bukanlah cerminan dari hilangnya semangat nasionalisme, patriotisme, atau jiwa bela negara dalam diri saya, melainkan suatu bentuk kritik dan sindiran terhadap para penyelenggara negara pada saat ini. Tim Liputan Metro TV. Lantas mengapa pemirsa rentetan pesimisme generasi muda terus bermunculan di negara ini? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog anak dan remaja dalam segmen analog, Gloria Siagian melalui sambungan virtual. Selamat pagi Mbak Gloria. Selamat pagi, Jason. Terima kasih Mbak Gloria telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jangan kabur dulu ya Mbak, karena kita mau ngomongin soal pesimisme nih Mbak selama satu segmen ini di Selamat Pagi Indonesia. Tapi gini Mbak, dari berbagai yang ramai-ramai di sosmed, ada kabur aja dulu, Indonesia gelap, yang terakhir juga nyesel gabung Republik. Apakah ini bisa kita kategorikan sebagai memang bentuk pesimisme anak muda? Itu memang ukurannya seperti itu atau gimana sih Mbak? Sebenarnya kalau saya melihat itu sebagai bentuk rasa frustasi kali ya, gitu dari para anak muda, orang-orang yang mengamati apa yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Tapi kemudian tadi ya saya lihat ada hasil dari penelitian begitu ya tentang pesimisme. Mungkin kita harus pahami dulu gitu pesimisme itu apa gitu ya. Bahwa sebenarnya itu adalah ketika kita merasa helpless, kayaknya nggak bisa ngubah, kayaknya negatif nih yang ada di depan begitu. Jadi mungkin itu adalah sebuah keluhan gitu ya, kekhawatiran, kegelisahan dari para anak muda gitu sehingga muncul deh hashtag kabur aja dulu, kemudian hashtag Indonesia gelap gitu. Dan harapannya sih hashtag yang sangat menggugah ini gitu juga menggugah buat para orang-orang politik dan orang-orang dewasa di sekitar gitu untuk let's do something gitu buat hal ini. Mbak, tapi kalau kita lihat kan ini pesimismenya menurut berbagai data karena memang kondisi politik dan juga ekonomi. Kalau ini dibiarkan terus misalnya ada seruan-seruan seperti ini, hashtag seperti ini terus bermunculan, apa dampaknya? Terutama untuk mungkin kondisi mental dan juga mungkin kemauan anak-anak muda untuk membangun negeri apakah jadi berkurang dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini atau suara-suara seperti ini? Iya, apalagi dengan adanya berita yang sekarang ya, PHK massal, kemudian korupsi segala macam gitu ya, itu kan semakin anak remaja tuh berpikir bahwa kayaknya nggak ada yang keren gitu ya dari Indonesia gitu. Dan ketika hal ini yang kita terus-menerus tampilkan dan kemudian mereka juga serap dari lingkungan sekitar, memungkinkan ada efek sih buat mereka. Satu, mereka jadi nggak semangat gitu ya buat ngapain sih sekolah, toh lapangan kerja nggak ada gitu pemikirannya. Ngapain sih saya harus belajar capek-capek gitu? Apa gunanya belajar begitu? Kemudian juga menimbulkan rasa ngapain melakukan inisiatif? Mereka mungkin bisa jadi nggak punya inisiatif gitu buat ngelakuin apapun. Karena merasa bahwa mereka hanya sendirian. Saya mau melakukan apa untuk membuat sesuatu, mengubah dunia ini itu kayaknya berat gitu. Jadi pandangan-pandangan itu. Dan kemudian ketika itu berlangsung cukup lama, bisa jadi ya akhirnya mengalami gangguan mental, ya menjadi depresi mungkin, ya anxiety yang jadi muncul begitu. Kemudian mereka juga jadi para pemuda gitu ya. Nanti ketika mereka lah yang harusnya bergerak memajukan Indonesia, mungkin mereka jadi pemuda yang sulit ngambil keputusan, mereka juga nggak tahu mereka mau jalan kemana begitu karena di alam pikirannya mereka bahwa mereka tidak bisa lakukan apapun. Ini tidak ada yang bisa diubah. Kayaknya ini adalah suatu sistem yang kayaknya sudah bererot panjang banget gitu ya. Mau mutusnya di mana, itu mereka udah nggak kebayang lagi tuh di alam pikirannya mereka.
Bisa ada kemungkinan itu ya Mbak ya. Jadi memang dengan adanya rentetan kasus korupsi yang mereka tahu di berbagai pemberitaan, kemudian dan juga kondisi politik ekonomi itu bahkan bisa bikin mereka untuk malas sekolah misalnya menempuh pendidikan. Padahal pendidikan itu adalah esensial begitu ya untuk Indonesia Emas 2045. Terus gimana dong Mbak biar optimis lagi? Nah, kayaknya itu ada satu, menurut saya tugas semua orang ya. Tugas semua orang bukan cuma pemerintah, tapi juga lingkungan sosial begitu, untuk bisa bangun semangat optimisme itu lagi gitu. Karena kita butuh pemuda-pemuda yang optimis gitu ya untuk bangun Indonesia, pemuda-pemuda yang semangat untuk belajar. Yang pertama mungkin ya memang harus ada kejelasan ya. Ini politiknya Indonesia bagaimana sih gitu, ekonomi bagaimana gitu. Mungkin kita harus beritakan juga bukan cuma soal soal banyaknya korupsi, kemudian PHK massal begitu, tapi kita memberikan sebuah harapan baru kayak tadi gitu ya, ada membangkitkan untuk para pengrajin di Jepara tadi ya saya lihat gitu ya, itu harusnya tuh itu gitu yang ditampilkan juga bahwa ada loh gitu sebuah hope, sebuah harapan bahwa kemungkinan nanti kita bisa bekerja, ada lapangan kerja baru, kemudian juga mungkin pendidikan di sekolah juga ya, saya rasa perlu diajarkan juga gitu untuk lebih banyak mengenai tentang kesehatan mental, bahwa pentingnya resiliensi, bahwa kita tuh harusnya punya hidup kayak bola basket, bounce back gitu ya, ketika jatuh dia akan naik lagi begitu. Dan konsep-konsep itu yang saya rasa harus dibangun gitu buat anak-anak muda, supaya mereka itu tahu bahwa ini situasi tidak permanen, bahwa kita bisa lakukan sesuatu bersama-sama, dan bahwa ada orang-orang gitu yang cukup peduli juga gitu dengan keadaan Indonesia, dan nggak cuman pakai tagar hashtag kabur dulu gitu, kabur aja dulu gitu, tapi ada orang-orang yang sebenarnya sangat cinta Indonesia. Ya, sangat cinta Indonesia sebenarnya masih ada ya anak-anak muda. Kalau kita lihat kan juga misalnya di parlemen atau di pemerintahan juga banyak diisi oleh anak-anak muda. Apakah ini juga bisa jadi ukuran Mbak Gloria? Dan kemudian yang kedua, lesson learned apa ya yang bisa kita ambil begitu dari berbagai suara-suara bising di media sosial terkait dengan hashtag-hashtag tadi? Apakah dengan ini jadi memang masyarakat artinya sisi positifnya jadi lebih melek sama yang namanya politik dalam negeri dan juga keadaan atau kondisi dalam negeri? Ya, jadi kalau misalnya saya rasa sangat baik ya, kita punya parlemen banyak anak-anak muda begitu. Tapi mungkin anak-anak muda yang berada di parlemen ini juga mereka harusnya lebih banyak juga gitu ya, menyentuh kepada masyarakat, supaya masyarakat juga lihat. Dan anak-anak muda kita ini memang masanya remaja itu mereka sedang mengamati begitu, mengamati lingkungannya, apa yang dilakukan orang-orang ini begitu. Jadi ketika mereka melihat bahwa ada sebuah perubahan, ada orang-orang yang peduli, yang turun ke mereka dan kemudian berbuat sesuatu dan kemudian melibatkan mereka, mereka juga akan bisa melihat, oh saya punya part yang bisa saya lakukan dan saya berguna buat Indonesia begitu. Jadi kalau ada sarkasme gitu ya, kritik-kritik seperti ini, saya rasa kita harus pandang bahwa ini apa nih gitu yang kita kurang. Mungkin kita kurang libatkan anak-anak muda kita ini gitu untuk terjun dan untuk terlibat dalam proses pemikiran yang baru begitu ya. Jadi jangan dipandang langsung negatif, tapi dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk menjalin dialog gitu dengan para pemuda. Dan memang apalagi di era ini bisa lebih terbuka begitu dialognya ya. Terima kasih psikolog anak dan juga remaja Gloria Siagian. Semoga ini membangkitkan kembali semangat para pemirsa Selamat Pagi Indonesia dan tentunya anak-anak muda untuk kemudian membuat Indonesia gelap jadi Indonesia cerah ya nanti ya. Amin. Terima kasih Mbak Gloria. Betul. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir berikutnya dengan informasi apa kata warga tentang anak muda di Indonesia yang pesimis. Kami akan hadirkan opini dari mereka saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.